Halo semua, di sini kita akan membahas estetika film Jepang dari segi narasi, visual, pengaruh budaya, dan respon penonton terhadap film tersebut. Berbeda dengan film Hollywood dan Eropa, film Jepang lebih menekankan kesederhanaan, keheningan, dan makna yang mendalam. Yang pertama, kita bahas estetika film Jepang dari segi visual, narasi, dan karakter. Dari segi visual, film Jepang teknik khas seperti tatami shot, yaitu posisi kamera yang sangat rendah, setinggi orang duduk. Teknik ini membuat penonton seolah-olah berada di dalam ruangan bersama kita, bersama karakter itu, sehingga terasa lebih intim. Selain itu, film Jepang juga sering menggunakan long take, yaitu pengambilan gambar dalam durasi panjang tanpa banyak potongan. Hal ini bisa membuat kita merasa lebih dalam dan lebih alami, tidak terburu-buru. Ada juga konsep yaitu ruang kosong, jeda dalam visual. Misalnya kamera menyorot ruangan kosong setelah karakter pergi, memberi waktu penonton untuk merasakan perasaan yang karakter alami gitu, suasana dan emosi yang di adegan tersebut. Dari segi warna dan pencahayaan, film Jepang cenderung menggunakan tone yang sederhana dan kadang remang-remang. Konsep ini seperti wabi-sabi yang menampilkan keindahan dan ketidaksempurnaan, misalnya benda lama atau suasana yang sederhana gitu. Kita seadanya atau yang sederhana. Untuk narasi, film Jepang biasanya tidak buru-buru, alurnya lambat, banyak jeda, dan sering mengangkat tema kehidupan sehari-hari, seperti konflik yang munculnya lebih ke arah batin, seperti perasaan kehilangan atau perubahan hidup. Ending dalam film Jepang sering terbuka, tidak selalu memberikan jawaban yang jelas, dan mengajak penonton untuk menafsirkan sendiri makna dalam cerita tersebut. Dari segi karakter, tokoh cenderung realistis, tidak sempurna, dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Estetika film Jepang juga dipengaruhi budaya, sejarah, dan nilai sosial masyarakatnya. Dari segi budaya, Jepang menjunjung tinggi kesederhanaan dan keheningan. Hal ini terlihat dari adegan yang minim dialog dan penggunaan jeda yang cukup panjang. Pengaruh seni tradisional seperti Noh dan Kabuki juga membuat gaya visual film Jepang cenderung simbiolis dan penuh makna. Dari segi sejarah, terutama salah satu perang dunia kedua, banyak film Jepang mengangkat tema trauma, kehilangan, dan refleksi kehidupan. Hal ini membuat tone film terasa lebih melankolis dan mendalam. Dari segi nilai sosial masyarakat, Jepang cenderung kolektif dan menahan emosi seperti kewajiban dan perasaan pribadi sering menjadi konflik utama di dalam cerita. Semua pengaruh ini membuat film Jepang terasa lebih tenang, sederhana, tetapi kuat secara emosi. Gaya penyutradaraan film teknik Jepang sering menggunakan kamera statis atau jarang bergerak. Hal ini membuat penonton lebih fokus pada komposisi visual dan interaksi antar karakter. Teknik long take juga sering digunakan, sehingga adegan terasa lebih nyata, memberi waktu bagi penonton untuk memahami emosi. Editing dalam film Jepang cenderung halus dan tidak banyak potongan cepat. Kadang ada teknik yang disebut peel shot, yaitu menampilkan gambar, benda, atau suasana sebagai jeda antar adegan. Dari segi suara, film Jepang biasanya tidak menggunakan musik secara berlebihan, bahkan sering hanya menggunakan suara alami seperti angin, hujan, atau langkah kaki. Penggunaan elemen alam juga sangat penting. Hujan, cahaya matahari, atau perubahan musim sering digunakan untuk simbol emosi karakter. Semua teknik ini membuat pengalaman menonton terasa lebih tenang dan reflektif. Tujuan estetika sendiri, film Jepang bukan hanya untuk hiburan, tapi menyampaikan pengalaman emosional dan makna kehidupan. Film Jepang mengajak penonton untuk merenung melalui alur yang lambat dan visual yang sederhana. Penonton diberi ruang untuk memahami emosi secara perlahan di setiap adegan. Selain itu, film Jepang juga menyampaikan nilai-nilai kehidupan seperti keluarga, kehilangan, proses pendewasaan, atau perjalanan hidup kita. Pesan yang disampaikan biasanya tidak langsung, sehingga penonton perlu menafsirkan sendiri maknanya.
Contoh seperti film Spirited Away, ciptaan Studio Ghibli, yang tidak hanya bercerita tentang dunia fantasi, tetapi juga tentang perjalanan menemukan jati diri. Respon penonton terhadap film Jepang sendiri antara lokal dan global. Penonton lokal biasanya lebih mudah memahami karena sudah terbiasa dengan budaya dan nilai yang disampaikan. Mereka juga lebih bisa merasakan makna dari keheningan dan tempo yang lambat. Sementara itu penonton global sering melihat film Jepang sebagai sesuatu yang unik dan artistik. Banyak yang mengapresiasi keindahan visual dan kedalaman maknanya. Namun bagi sebagian penonton, film Jepang terasa lambat atau membingungkan karena tidak banyak aksi yang tidak selalu memberikan ending yang jelas. Secara umum, film Jepang tetap bisa dipahami secara global, terutama dari sisi emosi. Tetapi untuk makna yang lebih dalam terkadang membutuhkan pemahaman budaya yang lebih mendalam. Kesimpulannya, setelah film Jepang menekankan kesederhanaan, keheningan, dan makna yang mendalam. Film tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi pengalaman emosional dan refleksi kehidupan bagi penonton yang menonton. Terima kasih, sedikit saja penjelasan dari estetika film Jepang. Assalamualaikum. Berikut ini kita akan menonton cuplikan dari film Spirited Away. Hi, I'm Danny Boyd, and this is a scene in focus. So today I want to talk about this man, Hayao Miyazaki, specifically his approach to narrative momentum through the lens of one of the greatest scenes ever animated. This is the train ride from the Academy Award-winning Spirited Away. I hope this is the right stop. Let's go. Over 40 years, Hayao Miyazaki has directed and written more than a dozen animated movies. But when I say written, I don't mean a dozen of these. Miyazaki was famous for not working from scripts, instead opting to formulate his stories exclusively through his storyboards, often not knowing how a story would end until he drew it. This allowed the highly visual nature of animation to dictate the pace and development of his films and their events, instead of relying on an established story or a fixed structure to determine which sequences to then animate. And as a result, we get scenes like this one, that don't unfold plot, that don't engage our characters in conflict, and that contain virtually no dialogue. For 3 minutes, 28 shots, and more than 1,000 frames of hand-painted animation, we're invited to just think and feel with our hero, and in a rare instance in filmmaking, be given time to reflect on how much she's grown as a character. And this is what I love about Miyazaki's work. He dedicates time to the journey. In fact, if there's one thing Miyazaki loves to do, it's to tell us exactly where the next beat of the story is going to be. Meet me at the bridge. And then actually show us his hero get there. These scenes are often completely silent and take place between the major beats of the story. Scene A tells us what's next. There, you'll find Kamaji, the Boiler Man. Scene B shows it happen. But in the middle, Miyazaki finds ways to use visual storytelling to further develop his film's themes and characters, like through a simple shot of his young hero struggling to navigate the enormity of a grown-up's world. I think where the train scene truly stands out, though, is in its simplicity. It contains no concrete objectives, no obstacles, no noise, just time, space, and the images to fill them. Miyazaki even has a word for these moments, ma, and they can be found not only across scenes, but in the most inconsequential of actions. Ma is the space between two things, a pause, a gap, or as Miyazaki explains it, clap your hands. Ma is the time between your clapping. Because if you just have non-stop action with no breathing space at all, says Miyazaki, it's just busyness. But if you take a moment, he says, then the tension building in the film can grow into a wider dimension. Take away the train scene, or take away Miyazaki's version of it, and we lose that tension.
we lose out on a vital connection to the story and to our hero's experience of it. That's not to say the film wouldn't work. Spirited Away is a masterclass in animation. But it's moments like these that define Miyazaki's rhythm as a filmmaker. For every incident of conflict, there is a moment of respite. For every frenetic set piece, a shot of reflection. And between nearly every major development of plot, there is a transition, a period of time devoted purely to world and character. In other words, for every action, there is a breath. The thing I love about Miyazaki's work is that he creates what feels right to him in a moment. He doesn't overplan or second-guess an idea before putting it out on paper, drawing it out and discovering in practice what works and what doesn't.